Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Januari tahun 2024. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Kalau kita lihat pekan kali ini hari Senin tanggal 8 Januari, saya pakai pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Bulan ada di Sagittarius di 4 derajat 24 menit. Dia akan bergerak hari Senin, ya kita lihat Selasa, Rabu masuk ke Capricorn, Kamis masih di Capricorn, dia akan conjunction dengan matahari, artinya ini adalah bulan baru. Kemudian hari Jumat masih di Capricorn, dan hari Sabtu sudah ada di Aquarius, dan hari Minggu mulai masuk Pisces. Jadi dapat disimpulkan kalau pekan kali ini di mana bulan hari Senin berada pada Sagittarius dan hampir sepanjang pekan ini berada di puncak tanda petik yaitu di Sagittarius dan Capricorn, dan kita lihat dia akan conjunction dengan banyak planet-planet yang personal. Di sini ada Venus, ada Merkurius, dan ada Mars. Matahari juga bertemu, artinya conjunction bulan baru. Dan di sini juga kalau sepanjang yang kita bisa lihat dalam astrologi ini, pendukungnya adalah Ceres serta Pluto. Jadi ini adalah pekan yang penting, pekan yang akan membuat perubahan untuk waktu yang cukup panjang. Nah, sebenarnya tidak usah melihat chart ini, kita juga udah paham bahwa memasuki tahun baru, pekan ini adalah pekan di mana kita puncak mulai semua hal yang baru. Ya, karena sebelum pekan ini kan masih sebagian masih mengambil cuti, sebagian masih adaptasi dan lain sebagainya. Maka pada pekan mulai tanggal 8 ini kayak full charge lagi. Ya, apa yang terjadi kalau kita full charge adalah tension yang tinggi, dan ini membuka kesempatan untuk kita bisa mengalami beban mental atau stres yang cukup berat. Tapi tentu saja itu yang kita sebut beban bisa dilihat sebagai satu yang memberatkan, tetapi lebih banyak barangkali teman-teman di sini melihat sebagai tantangan di mana ini akan memacu kita untuk bekerja lebih baik. Oke, kita mulai dari hari Senin, kita lihat sekarang garis-garisnya dulu dan kita jalan. Jadi ambil rasa dari garis-garis. Selasa, kita lihat Selasa lebih dominan biru. Hari Rabu ini kita sebenarnya melihat sudah semakin jelas, ya, tidak carut-marutnya tidak sama seperti hari Senin. Hari Kamis ketika bulan purnama kita lihat ada Grand Trine, di mana Grand Trine matahari dan bulan itu juga mengikut sertakan Uranus serta Juno. Artinya ini adalah pekan yang penting memulai satu hal yang baru dan berpengaruh pada kesepakatan kita, determinasi kita di saat kita juga determinasi ini membuat perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Jadi ini benar-benar pekan dimana kalau kita mengambil energinya adalah kita mampu untuk membulatkan tekad kita. Mudah-mudahan menuju self kita atau diri kita yang menjadi lebih baik, versi diri kita yang lebih baik. Hari Jumat kita lihat garisnya lagi, kita masih bicara garis. Kita lihat sebenarnya banyak sekali hal yang saling simpang siur. Jadi sebenarnya seberapapun jelasnya apa yang kita alami, tetapi ini masih banyak potensi untuk kita membuat perubahan. Jadi kita membahasnya seperti itu, potensi untuk kita membuat perubahan. Oke, kita mulai dari hari Senin, dan kita sebelum sampai ke situ kita lihat bulan exact aspect conjunction. Nah, ini bulan baru di Capricorn itu terjadi pada tanggal 11 Januari tahun 2024 pukul 6:54 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan dia ada di rumah ke-6. Ya. Rumah ke-6
itu kita mungkin akan melihat hal yang harus kita perbaiki, ya. Tetapi ini juga berarti membuka kesempatan kita untuk membuat perencanaan atau pemahaman lebih jauh tentang apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan karena ini bulan Januari, pekan awal kita bekerja, mudah-mudahan ini adalah saat dimana kita bisa memulai satu hal yang baru, ya, dengan lebih baik. Jadi apa lagi yang saya lihat dari ini adalah temanya. Kita bisa mengambil energi optimis untuk memperbaiki apa yang sudah kita rencanakan, rencana perbaikan yang sudah kita mulai pikirkan sejak mungkin bulan Desember 2023 lalu. Oke, hari Senin ketika bulan ada di Sagittarius, energinya adalah kita melihatnya dari kacamata helikopter. Jadi kita tidak lagi terperangkap dalam detail, tetapi kita melihat gambar besarnya. Dan kita lihat Senin, Selasa sudah melewati Venus, ya. Bulan yang conjunction dengan Venus di Sagittarius itu membawa emosi kita itu menjadi lebih terfokus pada apa yang paling bermanfaat buat diri kita sendiri. Kalau diri kita itu bisa mikro atau kitanya sendiri, diri kita bisa juga kita tempatkan dalam konteks yang lebih luas, kita dan keluarga kita, atau lebih luas lagi kita dan warga sekitar kita, bahkan lebih luas lagi negara, dunia, kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena itu sangat Sagittarius, ya, bulan ada di Sagittarius conjunction dengan Venus, dan kemudian pada hari Selasanya nyambung conjunction dengan Ceres. Hari Rabu melewati Merkurius. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu kita kayak punya kemampuan yang luar biasa untuk mampu mengekspresikan dalam kata-kata hal yang sifatnya mendalam di dalam diri kita, dan itu untuk kesejahteraan semua. This is very good, ya. Jadi ini energinya bagus banget kalau kita mau memfokuskan pada hasil kerja di mana kemanfaatannya nanti akan dirasakan tidak hanya pada diri kita sendiri tetapi juga yang lebih luas, dan lebih hebatnya lagi kita mampu untuk mengekspresikan dalam kata-kata yang mampu menggerakkan hati orang. Sagittarius tuh mampu sekali menggerakkan hati orang. Kenapa? Karena kita menjadi sincere, tulus. Ketulusan itu terlihat. Nah, pada hari Kamisnya ketika bulan sudah ada di Capricorn dan melewati atau conjunction dengan Mars, kemudian bertemu sorenya dengan atau terjadi bulan baru di Capricorn. Jadi energi Capricorn sangat kuat. Capricorn itu pengaturnya adalah Saturnus, dan kita lihat juga Saturnus yang sangat maskulin di zodiak Capricorn, energinya sangat maskulin, dan Mars ada di Capricorn, maka tidak bisa lagi diingkari bahwa determinasi kita untuk membuat perubahan, mengatur, mengelola, ya, karena Capricorn mengelola dengan smart supaya kita berhasil mencapai ambisi kita itu menjadi sangat kuat. Ya, ambil energi kita pada pekan kali ini, khususnya pada tanggal 11, untuk menyatakan ini yang akan saya lakukan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu bagaimana menggerakkan banyak orang, dan saya akan mampu mencari strategi membawa kita semua pada langkah yang sistematis menuju tujuan kita bersama. See? This is very nice, no? Very, very nice. Tapi sebelum masuk ke sana, barangkali kita ingin melihat apa yang menjadi makna dari bulan baru di Capricorn. Nih, bulan baru. Your hard work is paying off. New moon in Capricorn. First and foremost, this card suggests a new start for a professionally.
for you professionally, whether it has been going on in your working life. This card heralds the start of a new and improved work cycle. See, jadi ini juga seperti kita punya energi baru, punya spirit baru untuk mulai bekerja, dan kita bertekad untuk membuat pekerjaan kita ini punya manfaat sebesar mungkin buat semua orang, terutama diri kita sendiri tentu, atau diawali dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan kata-kata saya itu lebih yang positif ya, bukan berarti selfish atau memperhatikan diri sendiri itu adalah hal yang negatif, tetapi semua memang harus diawali diri kita sendiri, dan kita harus mengambil manfaat dari semua tindakan itu. Karena kalau kita semua tidak memberi manfaat secara pribadi, kita nggak akan bisa sustain, nggak bisa bertahan di tempat ini, kita akan kehabisan, depleted ya. Nah itu. If you're unhappy in your current job, this is the time to either renegotiate your position or look for something new. Whatever your question, whether work related or otherwise, a new plan and strategy is called for. You need to take a look at a long term and think about where you want to be in 12 bulan and even 5 years. See, jadi memang ini adalah pekan yang sangat penting untuk kita menata masa depan. Semuanya bicara tentang itu. Tadi kita sebelum baca ini pun ceritanya sudah hampir sama. So, kita ambil pekan ini sampai hari Kamis itu merencanakan masa depan kita. Dia di Capricorn ya. Berarti the next stepnya ketika bulan masuk Aquarius kan itu juga tentang perencanaan masa depan dan mencari aliansi atau sekutu kita. Itu juga akan semakin kuat. Nah, di sini hari Jumat, bulan yang conjunction dengan Pluto itu membawa kita lebih pakai perasaan ya. Tapi barangkali juga karena dari Senin sampai Kamis kita sangat logis, sangat berambisi ya. Sehingga barangkali memuncak pada hari Jumat, dan be careful gitu ya. Pluto dan Capricorn. Keduanya itu kalau dilihat nature-nya sangat mudah membawa kita pada ambisi yang terlalu tinggi yang kita tidak bisa kendalikan, dan bukannya berakhir menjadi hal positif yang membuka kita pada wacana bagaimana cara mencapai tujuan, tetapi justru membuat kita satu, dengki, marah, ya hati-hati. Jadi ini sisi satunya ya. Frustrasi, dengki, marah, frustrasi, menuntut, lashing out ke orang lain, self blame. Jadi ini sisi satunya. So be careful. Di satu sisi adalah kita akan begitu semangat menata hidup kita. Di sisi lain adalah kalau kita tidak mampu menampung excitement-nya kita, maka kita akan jatuh dalam despair seperti itu. Karena kita akan merasa gagal, karena nggak ada satupun yang rasanya berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena kita membandingkan dengan ambisi kita yang sifatnya adalah jangka panjang. Oke, jadi apa yang penting di sini adalah take your time. Take your time, itu sangat penting. Nah, hari Sabtu, untungnya hari Sabtu ketika kita wishy-washy dan kita perlu untuk itu, kayak universe menahan kita untuk tidak langsung pada hari itu juga. Tapi mungkin buat beberapa hari itu tidak pengaruh ya, tetapi buat orang yang bekerja gitu ya, seperti saya gitu, karyawan, ini kayak membantu kita untuk okay, hold on sebentar. Ini mungkin ada saatnya kita berpikir jauh tentang pekerjaan kita, tapi bagaimana kalau kita sekarang bersibuk diri dengan teman-teman kita dahulu, teman-teman terdekat kita. Barangkali mereka bukan teman yang hatinya juga sepenuhnya yang kayak yang tempat mencurahkan rasa hati, bukan, tetapi teman-teman yang kita bisa berpikir tentang masa depan bersama. Jadi sebenarnya kalau ketemu pertemanan tapi tetap ngomongin bisnis seperti itu hari Sabtu. Nah, hari Minggu ketika bulan masuk ke Pisces dan conjunction dengan Saturnus, ini juga energinya lumayan berat ya. Jadi artinya bukan saatnya untuk leyeh-leyeh
bukan gitu ya. Jadi ya pekan ini memang pekan kita sibuk dan kita super serius, kayaknya super serius itu yang saya rasakan. Tapi upayakan untuk berpegang pada hal yang normatif. Saturnus yang oposisi dengan Lilith itu memang ini waktunya panjang ya. Pada saat ini tema besar bahwa kita berpegang pada seharusnya kan begini, tapi kok itu begitu sih kok. Nah, jadi kita membanding-bandingkan satu dengan lain, termasuk membandingkan posisi diri kita dengan hal lain, itu sudah berlangsung. Jadi mungkin 2 minggu terakhir, mungkin lebih dari 2 minggu, 1 bulan terakhir ya, itu besar sekali. Dan karena bulan Saturnus berada di Pisces, maka kemudian ini bisa membawa kita pada perasaan putus asa. So be very careful ya. Saya tidak mengatakan semua orang akan sampai pada titik itu, tidak. Tapi saya mengatakan bahwa ketika kita membandingkan posisi kita dengan abstraksi kita yang luas ya tentang gagasan-gagasan yang liar gitu ya, karena ini kayak di lautan kan, kita berenang ke sana kemari gitu ya. Ada 2 kemungkinannya, kita menjadi sangat imajinatif, membawa kita pada ide baru, atau tadi kebawa pada down karena kita merasa frustrasi dan tidak mampu berbuat apa-apa karena kita menjadi kecil. Ketika kita kecil, kita bisa ya kayak kita anak kecil melihat ke langit dan kita berharap terbaik dari langit. Kan jauh kan, distance-nya tetap jauh. Tetapi yang muncul adalah energi harapan. Atau sebaliknya, kita melihat di dalam wadah yang sangat kecil, kita ingin membuat perubahan, tetapi kita terlalu kecil, too small to make a difference. Ya, either way. Nah, kemana arahnya kita itu sebenarnya dibawa masing-masing kita. Pola pikir kita bagaimana? Pola kita menganalisis situasi dan menginternalisasikan ke dalam emosi kita itu adalah kebiasaan kita. Nah, karena saya sudah menyentuh topik ini, maka kalau kita mampu mengenali apakah kita tipe yang seperti anak kecil melihat langit dengan tersenyum dan membayangkan sesuatu yang indah, atau kita melihat kita berada dalam dunia yang carut-marut dan kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita bisa menempatkan posisi kita di mana, maka pilih. Ya, ini kan kebebasan kita kan? Pilih kita inginnya berada di mana. Buat beberapa orang tuh kayaknya senang banget berada di dunia yang carut-marut, setiap hari ngomel, setiap hari itu, dan dia merasa menjadi sangat pandai, dia menjadi orang yang punya visi untuk membuat perubahan, dan dia akan memastikan bahwa energi tersebut berada di dalam dirinya selama-lamanya. Tekadnya seperti itu. Banyak. Ya, walaupun saya bilang logikanya lah ngapain orang kok begitu, tapi kenyataannya memang begitu. Orang senang sekali berada di situasi berkonflik. Kenapa? Karena membuat mereka merasa hidup. Ya, jadi kita bisa merasa hidup dengan energi carut-marut tersebut karena kita menjadi punya alasan untuk tanda petik revenge, balas dendam, atau kita merasa hidup karena kita ingin berlari mencapai sesuatu. Nah, ini barangkali yang menjadi utama dari tema pada kali ini, karena yang jelas pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu upayakan semaksimal mungkin kita bekerja sebaik-baiknya, kita punya kesempatan untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas itu dengan optimal. Hari Jumat kita mungkin agak wishy-washy dan agak berat energinya, but anyway, ini menjelang akhir pekan itu gunakan untuk pendekatan atau lobby ke orang-orang yang memang tidak dilakukan secara formal, itu kita bisa lakukan. Dan hari Minggu kalau bisa kita lihat sebagai pekan untuk introspeksi diri dan melihat ini sebagai harapan yang besar. Itu yang terlihat di sini. Oke, langsung kita ambil ke ruminya
satu kartu, diacak, ambil yang tengah. Divine discontent. Iya, jadi ini kan discontent itu kan nggak puas ya, tapi itu memang sengaja sama semesta kita dibikin nggak puas. Kenapa sih? Apa keuntungannya kita tidak puas? Jadi kan selalu kan, kalau saya bilang kemarin, kenapa sih kita harus memastikan diri kita itu puas gitu ya? Puas itu membuat kita happy, membuat kita lebih cenderung bebas dari keinginan hal yang merusak entah diri kita atau orang lain. Tetapi kalau itu menjadi dominan, maka kita stagnan, iya kan? Karena kita nggak punya alasan untuk bergerak, loncat, dan lain sebagainya. Padahal potensi kita itu jumlahnya banyak sekali dan tertimbun, nggak kelihatan di dalam, dan untuk bisa mengeluarkan dibutuhkan ini divine discontent. Jadi kembali lagi, hidup adalah tentang balance, dan pada saat ini kita sedang diarahkan menjadi tidak puas supaya kita bergerak. 12, 3, ya kan di jumlah. Winter falls upon us, so spring can bring new growth. Iya, jadi harus ada situasi di mana kita discontent, kita tidak. Winter falls upon us itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita dalam situasi yang tanda petik menderita dan harus berupaya banyak, tapi dengan demikian kita bisa menumbuhkan satu hal yang baru. Cry the tears, kalau kita perlu menangis, nangislah. Allow the longing, biarkan kalau kita memang harus kangen. Sadness brings surrender, jadi kesedihan itu membuat kita bisa let go. And a deep desire to be free, jadi kalau kita sedih dan kita udah nggak tahu mesti ngapain, maka kita ingin melepaskan perasaan tidak enak itu dari diri kita sendiri. Dan kemudian muncullah ide-ide kreatif bagaimana kita mencoba untuk keluar dari situasi ini. Kemudian kita lihat Lenormand-nya, 3 kartu. This is a very good card ya. Kita lihat di sebelah kiri gambar lili itu adalah gabungan antara desire, compassion, dan sexuality sebenarnya, ditambah dengan kebijaksanaan. See how beautiful it is? This is very beautiful, dan memang gambarnya cantik juga. Ya, jadi kita paham nature-nya kita. Kita adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk seksual. Ya, manusia adalah makhluk dengan karsa. Bedanya dengan hewan adalah kita tuh punya karsa, keinginan, ambisi. Kita paham juga bahwa kita manusia itu perlu untuk menjadi etis, untuk kita tidak menimbun karma yang akan menjadi penghancur diri kita atau lingkungan kita. See, this is very philosophical, no? Itu namanya Sagittarius ya, energinya seperti itu. Dan kita lihat, dan kita punya kemampuan ya. Di gambar beruang ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh bukan orang kemarin sore yang masih kalau ngelihat hal happy terus kita loncat-loncat, terus kita lupa bahwa kita masih harus berstrategi, masih harus waspada dan lain sebagainya. Enggak, kita ini di energi Sagittarius, Capricorn, itu kita yang punya kewenangan. Ambil artinya di sini kita punya kewenangan atas diri kita, mengarahkan diri kita kemana kita mau pergi, dan arahnya adalah kesejahteraan. See? Wellness, welfare, whatever itu gambar ikannya. Nah, kita lanjutkan dari, saya sudah mengambil beberapa deck dan kartu yang jumping. Jadi pertama, enchantment, ini gambar unicorn ya. Recapture your childlike sense of wonder and awe. View wood as a magical place. View them ya kayaknya. Jadi ini adalah situasi di mana tadi ini kayaknya hampir sama gambarnya dengan tadi gambar lili ya, enchantment. Jadi ada kebahagiaan, childlike sense, wonder gitu ya, harapan, terus kekaguman gitu. Dan ini adalah tempat di mana situasinya itu memungkinkan untuk terjadi perubahan yang kita tidak selalu bisa antisipasi.
Tapi tadi kalau kita lihat bulan barunya matahari, bulan tentu saja conjunction, kemudian trine dengan Uranus dan trine dengan Juno, saya melihat sebenarnya ini kayak kekasih yang tadinya hanya bisa mengharapkan, merindukan dari jauh, kayak punya kesempatan sekarang untuk terayak gitu loh, terayak situasinya, somehow kita jatuh at the same place, something like that. So cute. Realization and epiphanies. Realisasi itu kan kayak pemahaman, oh ternyata epiphanies itu seperti teka-teki. Jadi ini gabungan antara pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi atau kondisi, tetapi di saat yang bersamaan kita terbuka bahwa semuanya itu bukan dipatok seperti itu sekarang. Kita nggak tahu ke depannya, perkembangannya bisa kemana aja. The changes you're experiencing are influenced by internal processes. Jadi kalau di sini seperti mengingatkan bahwa perubahan itu yang kebanyakan kita berharap perubahan dari luar kan ya. Oh ini kita harapkan nanti pihak ini akan ini, oh harapannya nanti iklimnya akan begini. Tapi sebenarnya semua itu mulainya dari dalam diri kita, if you know what I mean. Jadi kita yang mendikte situasi sebenarnya, tapi bukan kita yang aware sekarang gitu ya, tapi proses yang ada yang lebih jauh dari sini gitu. Nah, ini find your tribe. Tribe itu suku. Suku itu artinya orang-orang terdekat kita, like-minded people gitu ya. Your spiritual tribe is out there, and once you find your tribe members, rejoice together. Jadi kayaknya sih ini memang kayak ini mungkin kayak membuka jalan buat kita ketemu sama orang-orang yang like-minded gitu ya, supaya kita bisa, apalagi nanti kalau mulai hari Sabtu Minggu lah, kita mungkin mulai kerasa kalau kita tuh ketemu sama orang-orang yang memang destined untuk ketemu sama kita. Ini juga jumping semuanya, dan saya melihat this is very beautiful, no? Jadi current situationnya adalah passion. Ya mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran. Kesabaran itu artinya bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi sangat fully aware, sangat menyadari situasi kita, dan kita sudah melakukan semua yang terbaik. Ada hal yang tidak bisa dipaksakan, ada hal di mana sebagai manusia kita hanya boleh, jadi otoritas kita hanya menunggu setelah kita mengupayakan apa yang bisa kita lakukan sebagai makhluk yang punya keterbatasan, ya. Dan itu penting, makhluk yang punya keterbatasan, karena energi Sagittarius dan energi Capricorn itu kadang-kadang, ini sisi satunya, they like to play God, really. They like to play God. Jadi kayak seolah-olah semua itu bisa dikendalikan karena mereka strategis, orang-orang yang hobinya memang berstrategi untuk mencapai tertentu, dan memang mereka dilatih untuk mampu mencapai tujuan. Cuman kan ada titik atau ada garis yang begitu tipis antara apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang bisa, apa yang tidak bisa, gitu ya. Nah, passion itu adalah ketika kita tahu kapan ngerem. Kita tahu kapan ngerem. Jadi kayak misalnya kita ini ngomongin emas ya. Mendulang emas apa. Jadi emas atau kekayaan itu ada di bumi tercinta kita. Bumi tercinta kita tuh kita cherish supaya dia tetap sehat, karena kita akan hidup di tempat yang either sehat atau tidak sehat adalah hasil karya kita sendiri sebagai manusia. Karena kita pinter banget, kita bisa membuat alat-alat yang berat gitu ya, sehingga kita bisa mengeruk semua kekayaan yang ada di bumi ini, sehingga bumi menjadi menangis dan rusak. Karena kita bisa. Dan kita mendapatkan kekayaan. Dan apa yang terjadi? Kita meninggalkan bumi dalam kondisi buruk. Karena apa? Karena kita bisa. Sekarang pertanyaannya kan, apakah karena bisa kita harus melakukan semua itu? Itu kan bukan lagi
jawaban yang membutuhkan analisis ekonomi. Ada hal lain yang lebih daripada itu. Nah, something like that. Passion itu adalah kita menjadi bijaksana karena kita iya atau tidak. Kita bisa untuk revenge, balas dendam. Will we do that? Karena kalau kita melakukan hal itu sama aja kita dengan menempatkan diri kita seperti orang yang menyakiti kita. Gitu kan? Something like that. Nah, kemudian kita tuh mengexpect, kita tuh berharap ada hal yang belum kita ketahui itu meledak keluar gitu ya. Tapi ini gambar gunung itu mengingatkan saya pada situasi real akhir-akhir ini. Mudah-mudahan bukan itu ya. Jadi tapi mungkin kita juga takut ya bahwa alam sedang ingin exploding, nggak tahu. Tapi kita kembali lagi ke sisi spiritual bahwa kita tahu caranya bersabar, bahwa kita sekarang mengharapkan ada perubahan dan itu perubahan eksternal bukan dari diri kita, tetapi sebenarnya hidden influences ya. Di dalam keheningan kita banyak hal bisa ditumbuhkan. Ini standstill itu seperti ini. A swamp is low-lying area with woody plants where water collects and saturates the ground. During rainy season, swampland become overwhelmed with water. The edge of the swamp is often quagmire of mud and sleet, but an abundance of plants and swamp insects dwell there. Jadi ya ada tumbuhan, ada insek ya, semua di situ muncul karena tadi situasinya diam. Jadi itu yang kita hidden influence-nya gitu. Jadi sekarang mungkin kita belum bisa bergerak, atau setelah beberapa periode mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun kita nggak bisa gerak. Dan kita berharap sebenarnya ada perubahan, tetapi hidden influences atau sebenarnya yang diharapkan atau sesuatu yang tengah berlangsung adalah dengan kita stand still, banyak hal itu bisa tumbuh dan kembang. Dan apa sarannya? Adventure. Symbolically, water usually relates to emotion. Moving water is moving fluid emotions. It represents letting go and release. Jadi itu adventure itu adalah ketika kita tidak terlalu banyak merencanakan sesuatu. Ini kan justru di sisi satunya Capricorn ya. Energi utamanya kita minggu ini Capricorn. Capricorn butuh untuk semuanya in control, tapi advice-nya adalah jangan terlalu mengendalikan. See? Balance lagi. Kenapa? Karena result-nya adalah purity. First snow, before the first snow, the earth is dark and cold. Ya, jadi purity itu kayak terang, benderang, tetapi sebelum benderang itu datang, maka memang kita akan mengalami apa yang namanya gelap. Karena memang kalau kita nggak ngerasa gelap, terang terus ya, kita nggak tahu kapan mulai terangnya. Anyway, kalau siang terus kita nggak tahu, tidak bisa membedakan dengan sensitif mana yang penting, mana yang tidak penting. Karena semuanya ada di situ dan kita overwhelmed. Ya, semuanya minor arcana, tapi energi 10. Look. Ya, 10 of Wands, 10 of Pentacles, 10 of Cups. Ada semua di sini. Hasilnya adalah 7 of Pentacles kebalik. Oke, let's see itu key message-nya. Responsibility, burden, obligation, success, stress. Ini situasi ya. Ini kan tadi ya bahwa kita punya tanggung jawab nih Capricorn banget, dan semuanya itu menjadi burden karena kita akan cenderung stres gitu ya. Tapi ini juga pada saat yang bersamaan adalah periode di mana menunjukkan kita udah sukses. Sukses itu kan digambarkan dengan kesibukan dan tingkat stres yang tinggi pada saat yang bersamaan. Challenge-nya adalah rejecting tradition, exile, trouble. Iya. Jadi kalau kita sukses, apa sih biasanya yang mengikuti downfall-nya dari keberhasilan seseorang? Keluarganya terbengkalai. Dianya sendiri, dia menjadi lone wolf ya. Dan yang dia pegang semua adalah beban dan tanggung jawab. Nggak ada happiness di situ. Existing despair. Nah, advice-nya adalah happy home. Jadi kayak di situasi di mana yang kita nggak usah kerja keras, itu adalah
kebahagiaan di kantor, maka advice-nya adalah jangan lupa membalance dengan happy home, shared love, blessings, peace, family. Ya, dikasih sisi soft yang satunya. Sehingga outcome-nya adalah, iya, jadi kalau saya ngambil ini outcome ya, ready to give up itu artinya ada beberapa yang mau melepaskan mungkin waktu penting untuk kerjanya hanya untuk bersama keluarga atau teman, untuk membiarkan kita merasa memenuhi kebutuhan emosi dan spiritual kita. Tapi sebagian juga ada yang terus melakukan kesalahan, yaitu tidak balance hidupnya, play hard only, atau sebaliknya, ignoring feedback. Padahal udah dibilangin kayaknya kesehatannya turun nanti kamu kalau cara hidupnya seperti itu. Lupa ya, badan kamu tuh cuman badan orang, ada batasannya. Lupa ya, kalau umur itu cuman ada batasannya, kamu nggak hidup 300 tahun misalnya, seperti itu. Kind of. You are eternally one with all there is. Ya, ini seperti tadi saya bilang, kamu lupa kalau kita umurnya 300 gitu ya. Sehingga kita lupa untuk hidup balance. Tapi sebenarnya ini justru informasi yang satunya. Kita lakukan semua yang terbaik. Jangan takut kalau kita memang punya keterbatasan. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya dibawa. Memang kehidupan fisiknya ada batasnya, tetapi bukan berarti warisannya itu tidak dibawa selamanya, eternally. Itu selamanya kita adalah kita, ya. Jadi soul kita yang berkembang dari masa hidup kita ini nggak akan hilang, gitu ya. Tidak akan ada memori yang hilang. Jadi ada kolektif memori yang terkumpul, which is barangkali ini bukan sesuatu yang kita pahami, atau ada orang-orang yang lebih pandai bicara dalam hal kolektif memori. Tapi kayak diingatin lagi bahwa mungkin kita punya keterbatasan periode nafas, ya. Katakanlah angka harapan hidup itu biasanya nggak sampai 100 ya. Saya nggak ngomong karena beda-beda setiap negara angka harapan hidup dan banyak sekali hal yang berpengaruh. Tetapi jangan takut kita buang-buang waktu, tanda petik, untuk mencari kebahagiaan, tidak hanya keberhasilan materi, karena sebenarnya apapun yang kita peroleh, nanti ada poin-poin penting yang akan kita teruskan, kita bawa ke sana untuk the next life-nya, something like that. Oke, Benita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.